Di video kali ini kita akan membahas seputar dropship. Dropshipping atau dropship adalah metode pemenuhan pesanan di mana toko tidak menyimpan produk yang dijualnya dalam stok. Sebaliknya, toko membeli produk dari pemasok atau pihak ketiga yang kemudian mengirimkan barang langsung ke pembeli. Dengan kata lain, dropship artinya sistem penjualan di mana penjual atau dropshipper hanya perlu memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu menyetok barang terlebih dahulu. Beberapa tahun belakangan ini, bisnis dropship memang menjadi metode bisnis online yang cukup populer. Pelaku bisnis dropship dikenal dengan sebutan dropshipper. Seperti yang kita ketahui tadi, arti dropship merupakan jenis bisnis di mana produk yang dijual tidak di stok, tetapi dibeli langsung dari pihak ketiga, baik produsen maupun distributor besar, dan dikirimkan langsung kepada konsumen. Berdasarkan pengertian tersebut, dropshipper adalah seseorang yang menjual produk milik pihak lain, tanpa harus menyetok dan mengirimkan pesanan sebab proses pengiriman dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu produsen atau pemasok besar. Dengan kata lain, kita hanya bertugas membuka toko online dan mempromosikan produk. Sementara itu, proses produksi, pengemasan, sampai pengiriman akan diselesaikan oleh pihak produsen. Selanjutnya adalah keuntungan menjadi dropshipper. Keuntungan yang pertama adalah tidak membutuhkan modal besar. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bisnis ini tidak memberikan syarat pembelian produk di awal sebagai stok. Karena itu, kita dapat memulai bisnis ini dengan berapa saja nominal modal yang kita miliki. Pembelian akan kita lakukan ketika sudah ada permintaan dari konsumen. Itu pun biasanya pembeli disyaratkan untuk melunasi transaksi terlebih dahulu sebelum permintaan diproses. Berbicara pengelolaan produk atau pengiriman, seperti yang sudah diketahui, sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik produk. Jadi, modal yang dibutuhkan sebagai dropshipper memang sangat minimal. Keuntungan yang kedua yaitu resiko yang minim, atau memiliki resiko kecil. Apabila kita menyetok produk terlebih dahulu, lalu menjualnya, tentu ada risiko produk tidak diminati pasar. Sebagai contoh, akibat adanya perubahan tren pasar, kalaupun produk diterima dengan baik oleh pasar, kita tetap harus menanggung risiko adanya kerusakan stok produk yang akan dijual. Sementara itu, risiko-risiko tersebut tidak akan perlu dihadapi oleh seorang dropshipper sebab tidak perlu membeli produk di awal. Dengan kata lain, risiko yang dihadapi dalam bisnis dropship relatif rendah. Keuntungan yang ketiga yaitu tidak membutuhkan gudang. Bisnis dropship tidak perlu membeli stok produk. Kita tidak harus menyiapkan gudang penyimpanan. Tidak ada gudang penyimpanan berarti tidak perlu ada staf ataupun sistem untuk mengelola inventory secara tidak langsung. Hal ini juga menekan biaya operasional. Keuntungan yang keempat yaitu sistem bisnis sederhana. Mengelola bisnis tidaklah mudah. Kabar baiknya, menjalankan bisnis dropship tidak harus membangun sistem bisnis yang rumit. Asalkan kita dapat memilih partner bisnis yang tepat dengan sistem yang sudah berjalan, bisnis dropship cenderung berkembang. Sebagai dropshipper, kita perlu jeli melihat peluang produk tertentu yang populer dan diminati pasar. Selain itu, tentu kita perlu mempunyai selling skill yang baik. Keuntungan yang kelima yaitu dapat menjual berbagai macam produk. Kelebihan lain menjalankan bisnis dropship adalah kita leluasa menjual beragam produk. Kita bisa saja menjual produk perlengkapan bayi sampai produk elektronik. Semua produk tinggal kita pajang di toko online milik kita. Meskipun begitu, kita tetap perlu mempertimbangkan strategi bisnis serta kepercayaan pembeli. Dan keuntungan yang terakhir yaitu tidak terbatas tempat dan waktu. Layaknya berbagai bisnis online lain, usaha dropship juga dapat dikelola dari mana saja. Asalkan terdapat jaringan internet, kita selalu bisa melayani permintaan pelanggan. Di samping itu, berbeda dengan toko offline, kita tidak terikat jam operasional buka toko. Kita dapat lebih fleksibel mengelola toko online, terlebih jika terdapat fitur notifikasi serta tracking. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menjadi dropshipper yang sukses. Dalam bisnis dropship, marketing serta customer service yang baik merupakan kunci. Bila kita termasuk orang yang kreatif dan senang berinteraksi dengan orang lain, seharusnya hal ini bukanlah persoalan. Sebaliknya, justru kegiatan bisnis dropshipping mungkin akan terasa menyenangkan. Meskipun demikian, sebaiknya kita memadukan kreativitas dengan strategi eksekusi yang terarah, jadi, pengelolaan bisnis pun lebih efektif, efisien, serta tentu saja menguntungkan. Untuk mencapai hal tersebut, berikut adalah cara menjadi dropshipper yang sukses.
Cara yang pertama yaitu, cari produk serta supplier yang tepat. Bisa dikatakan, produk serta supplier yang tepat merupakan syarat jika ingin bisnis dropship maju. Produk yang tepat akan memungkinkan kita menjangkau banyak konsumen sebab produknya diminati. Sementara itu, partner supplier yang tepat akan melancarkan aktivitas bisnis. Akan tetapi, perlu diakui tidak mudah untuk menentukan produk dan supplier yang tepat. Di bawah ini beberapa poin yang dapat kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu, pertimbangkan produk yang memiliki satu niche. Sebelumnya, saya akan jelaskan sedikit apa itu niche. Niche adalah suatu kata yang dikhususkan bagi sesuatu yang penting untuk mencapai target marketing. Sedangkan menurut Wikipedia, niche adalah bagian dari sektor pasar yang sudah difokuskan dan ditargetkan. Jika kita menjual produk dengan niche yang terlalu beragam, terdapat risiko membuat kita tidak fokus. Citra toko pun tidak akan sebaik toko yang khusus menjual produk tertentu saja. Yang kedua yaitu, cari produk yang tahan lama. Produk yang awet akan meminimalkan risiko rusak saat pengiriman. Salah satu triknya, hindari memilih menjual produk yang pecah belah. Pasalnya, jenis produk tersebut sulit dikirimkan, membutuhkan biaya kirim yang tidak sedikit, serta risiko rusaknya pun besar. Yang ketiga yaitu, utamakan produk dengan permintaan tinggi. Permintaan pasar tentu perlu menjadi pertimbangan utama. Pilihlah produk yang permintaan pasarnya tinggi. Memilih produk yang sedang tren dapat menjadi salah satu strategi untuk menarik konsumen. Namun, kita tidak bisa hanya menggantungkan omset terhadap produk yang sedang tren sebab popularitasnya di pasaran mungkin terlalu lama. Itulah tadi beberapa poin yang dapat dipertimbangkan. Selanjutnya kita masuk ke cara yang kedua yaitu memiliki nilai jual yang unik. Tidak sedikit pemilik usaha yang percaya bahwa menjual produk dengan harga murah merupakan jaminan produk akan laris manis di pasaran. Padahal, hal ini tidak selalu benar. Dalam jangka panjang, strategi bisnis dengan membanting harga produk hanya akan menyulitkan kita. Alasannya, kita akan harus menjaring konsumen lebih banyak. Sudah menjadi rahasia umum, mendapatkan konsumen baru jauh lebih sulit dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan lama. Konon, omset yang diperoleh dari menjual kepada konsumen baru hanya sekitar 5% sampai 20%, sementara itu, penjualan kepada pelanggan lama dapat mencapai 60% sampai 70%. Karena itu, kita perlu menambahkan nilai jual yang unik pada produk yang dijual. Dengan adanya nilai tambah ini, kita akan lebih leluasa menentukan harga jual di atas rata-rata. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu lakukan branding. Branding dan bisnis ibarat dua hal yang saling berikatan, tidak bisa dipisahkan. Berkat branding, sebuah bisnis akan diingat oleh konsumen. Branding pula yang membuat bisnis bisa menarik pelanggan dan terlihat berbeda dari bisnis lainnya. Hal ini tidak hanya berlaku di bisnis yang memiliki produk sendiri. Branding juga merupakan salah satu cara menjadi dropshipper yang sukses. Tanpa adanya pembentukan citra brand, bisnis dropship milik kita akan mudah dilupakan. Jika kita ingin memasarkan produk secara optimal, tentunya melakukan branding saja tidak cukup. Kita perlu mempelajari aspek-aspek pemasaran secara mendalam. Itulah tadi pembahasan seputar dropshipper. Adapun kesimpulan yang saya tangkap dari pembahasan tadi ialah, bisnis dropship lebih fleksibel sekaligus dapat dijalankan dengan modal minimal. Bagi kita yang menginginkan pendapatan dari bisnis online, metode dropship dapat menjadi pertimbangan. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.